Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Eka Yanda dari Prodi Informatika dengan NIM 22.11.4833. Di video ini saya akan memberikan kesan-kesan saya selama mengikuti PSU di Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi saya akan masuk ke bagian apa itu sih PSU. Jadi PSU atau pelatihan super unggul adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bagi mahasiswa baru di Universitas Amikom Yogyakarta. Kegiatan ini diterapkan sebagai kewajiban bagi setiap mahasiswa baru dan memiliki tujuan utama untuk membantu mereka dalam membangun kepercayaan diri dan meningkatkan keterampilan mereka. PSU membantu mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, membantu mereka mengenal lingkungan dan rekan-rekan seperjuangan mereka. Selain itu, PSU juga membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah dan hambatan yang mungkin mereka hadapi selama menjalani perkuliahan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan soft skill mereka seperti komunikasi, kerjasama, dan leadership. Semua ini akan membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan kesuksesan di masa depan. Kegiatan PSU ini dilakukan selama 5 hari berturut-turut dan mahasiswa baru harus memenuhi beberapa persyaratan seperti pakaian yang sesuai. Contohnya untuk putra memakai hem putih dan celana hitam, berdasi dan bersepatu. Untuk putri memakai hem putih, rok hitam, berdasi, dan bersepatu. Jadi bedanya hanya di celana saja. Kalau putra dia memakai celana hitam, sedangkan putri memakai rok hitam. Selain itu, mahasiswa baru juga harus membawa 4 lembar kertas manila, 1 buah spidol besar, alat tulis, dan buku catatan. Ini merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi selama kegiatan PSU agar berjalan dengan lancar dan efisien. Persyaratan tersebut sangat penting untuk diikuti dan dipatuhi agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa baru. Oke, masuk ke bagian materi. Di materi ini ada 4 materi yang fokus. Sebenarnya lebih dari 4, cuman yang 4 ini adalah materi utama dari PSU. Yang pertama, komunikasi efektif. Yang kedua, sikap mental positif. Yang ketiga, membangun identitas diri. Yang keempat, goal settings. Untuk komunikasi efektif, komunikasi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Dalam komunikasi yang efektif, setiap pihak harus benar-benar mendengarkan dan memahami pesan yang disampaikan oleh pihak lain, serta mampu mengirimkan pesan dengan jelas dan mudah dimengerti. Salah satu elemen penting dalam komunikasi efektif adalah pendengaran aktif. Ini berarti bahwa setiap pihak harus benar-benar fokus dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pihak lain, tanpa terdistraksi oleh hal-hal lain. Dengan pendengaran aktif, maka setiap pihak akan memahami pesan yang diterima dengan baik dan mampu memberikan umpan balik yang tepat. Kemampuan untuk mengucapkan pesan dengan jelas dan mudah dimengerti juga merupakan elemen penting dalam komunikasi efektif. Ini berarti bahwa setiap pihak harus menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami, serta mampu mengungkapkan pesan dengan jelas dan tepat sasaran. Lalu, sikap mental positif. Membantu individu memandang hidup secara berbeda dan membuat mereka lebih mampu mengatasi tantangan dan kesulitan. Dalam memiliki sikap mental positif, individu dapat menemukan arti dan tujuan dalam hidup mereka, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Mereka dapat melihat setiap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai akhir dari segalanya. Sikap mental positif juga membantu individu untuk tetap fokus pada hal-hal positif dan memiliki pandangan yang realistis terhadap situasi dan lingkungan mereka. Hal ini meningkatkan kualitas hidup dan membantu mereka mengatasi tekanan dan stres dalam hidup. Dalam kesimpulannya, memiliki sikap mental positif adalah salah satu faktor penting dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Lalu, membangun identitas diri.
proses pemahaman dan penerimaan diri yang mencakup memahami kepribadian, minat, nilai, dan keyakinan pribadi. Ini melibatkan menjelajahi latar belakang dan pengalaman hidup, mengevaluasi dan menentukan apa yang penting bagi diri sendiri, dan membuat keputusan yang membantu individu mencapai tujuannya dan merasa puas dengan hidup mereka. Membangun identitas diri memerlukan introspeksi dan pemahaman diri, serta menerima dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini dapat membantu individu untuk membuat keputusan yang bermakna dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Untuk yang selanjutnya, goal settings merupakan proses menentukan dan menetapkan tujuan hidup yang spesifik dan terukur. Ini membantu individu memfokuskan energi dan usaha mereka pada hal-hal yang penting bagi mereka dan mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam mencapai tujuannya. Goal setting juga membantu individu memantau dan mengevaluasi progres mereka dalam mencapai tujuannya dan membuat perubahan apabila perlu. Tujuan yang ditetapkan dalam goal setting dapat berupa tujuan jangka panjang atau jangka pendek, dan dapat meliputi berbagai aspek hidup, seperti pekerjaan, keuangan, kesehatan, pendidikan, dan hubungan. Oke, menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kesan-kesan PSU menurut saya bagus banget sih, karena PSU ini mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.